Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Nama saya Nyemas Reda Lidistia dengan NIM 19103010043. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bu Nur Wahida, yaitu membahas tentang VO2 max. Ya, jadi VO2 max atau nama lainnya itu volume oksigen maksimal, yaitu volume oksigen maksimal yang mampu dipompa oleh jantung kita ke seluruh tubuh pada saat kita berolahraga, atau dengan sederhana yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita dipompa oleh jantung, ditransportkan ke seluruh tubuh kita mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, pada saat kita berolahraga, otot kita kan berkontraksi dan bekerja, dimana saat otot berkontraksi ini membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen ini bisa sampai ke seluruh tubuh kita, ke seluruh otot kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini karena dipompa oleh jantung, di mana oksigen ini terdapat di dalam darah, diikat oleh hemoglobin, kemudian dipompa oleh jantung untuk ditransportkan ke seluruh tubuh kita. Inilah mengapa otot kita bisa berkontraksi. Nah, pada atlet-atlet, misalnya atlet sepak bola, atlet lari maraton, atlet bersepeda, ini akrab sekali dengan VO2 max. Dimana yang pastinya mereka yang sudah terlatih ini sering melakukan aktivitas fisik ini pasti memiliki VO2 max yang besar. Dimana seseorang yang memiliki VO2 max yang besar ini pasti dia sekali memompa, jantungnya memompa oksigen, ini pasti volume oksigennya pasti besar. Dan tentu saja saat satu kali memompa oksigennya, mentransferkan oksigen ke seluruh tubuh itu besar, pastinya jantungnya jarang sekali bekerja. Inilah mengapa seorang atlet ini tidak mudah merasa kelelahan. Beda sekali dengan kita yang jarang melakukan aktivitas fisik. Saat berolahraga, pastinya jantung kita ini untuk mentransportkan oksigen ke seluruh tubuh membutuhkan kerja jantung untuk memompa oksigen ini berulang kali dan cepat. Inilah menyebabkan mengapa kita sering merasa kelelahan pada saat berolahraga. Nah, jadi VO2 max ini bisa dijadikan sebagai parameter cardiorespiratory fitness atau parameter kebugaran jantung dan paru kita. Kalau seseorang saat bangun pagi di saat dalam keadaan istirahat memiliki denyut jantung yang rendah, ini artinya seseorang tersebut memiliki kebugaran jantung dan paru yang baik atau bagus. Sekali memompa, jantungnya itu bisa mentransportkan oksigen dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, jadi VO2 max ini bisa dijadikan sebagai parameter kita bugar atau tidak, atau performance-nya baik atau tidak, mudah lelah atau tidak. Seseorang yang tidak terlatih atau jarang melakukan latihan fisik tentunya memiliki VO2 max yang rendah. Jadi saat jantungnya memompa oksigen ke seluruh tubuh itu, untuk mentransportkan ke seluruh tubuh itu membutuhkan kerja jantung yang cepat dan berulang kali. Inilah mengapa seseorang yang tidak terlatih dan kurang melakukan aktivitas latihan fisik sering sekali mudah merasa lelah saat melakukan olahraga. Nah, teman-teman, pengukuran VO2 max ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan tes lari. Jadi kita lihat heart rate kita saat sebelum lari dan setelah lari. Dari situ kita bisa melihat berapa VO2 max kita. Cara yang kedua yaitu dengan direct measurement. Cara ini hasilnya lebih akurat pada pengukuran kebugaran jantung kita, yaitu kita melakukannya dengan di atas treadmill atau sepeda statis sambil kita menggunakan masker sesuai dengan standar pengukuran VO2 max. Nanti akan terlihat berapa oksigen yang sudah ditransportkan ke seluruh tubuh. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, smartwatch sudah bisa mengukur VO2 max kita. Jadi ketika kita lari, dia sudah bisa menghitung sendiri berapa VO2 max kita, yang tentu saja ini berdasarkan dari heart rate kita. Bagaimana sih formula dari pengukuran VO2 max? Jadi formula pengukuran VO2 max sama dengan 15 dikali maksimal heart rate dibagi heart rate saat istirahat. Maksimal heart rate ini didapatkan dari 220 dikurangi usia kita. Kemudian heart rate saat istirahat ini didapatkan dari 6 dikali denyut nadi pada pergelangan tangan yang dihitung dalam 10 menit.
Nah, bagaimana cara meningkatkan VO2 max? Cara meningkatkan VO2 max ini ada berbagai cara. Yang pertama dengan latihan endurance. Latihan endurance yaitu latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Ketika kita melakukan latihan terus-menerus, maka jantung kita ini akan beradaptasi dan akan semakin kuat. Jantung ini sekali memompa oksigen ke seluruh tubuh ini dalam jumlah yang besar. Inilah mengapa latihan endurance bisa meningkatkan VO2 max. Yang kedua ada latihan interval training. Jadi latihan interval training ini melakukan latihan dengan intensitas tinggi, kemudian diselingi oleh latihan intensitas rendah. Jadi melakukan latihan intensitas tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Mengapa sih latihan interval training ini bisa meningkatkan dari VO2 max? Jadi pada saat kita melakukan latihan intensitas tinggi, ada kalanya nanti kita akan mengalami yang namanya defisit oksigen. Nah, saat kita defisit oksigen ini, di mana tubuh kita ini terangsang untuk terbiasa bahwa kita kekurangan oksigen. Nah, saat kita terbiasa seperti ini, maka jantung ini akan sekali memompa ini dalam jumlah yang besar. Inilah mengapa latihan interval training bisa meningkatkan VO2 max. Yang ketiga ada latihan kekuatan otot. Apa hubungannya latihan kekuatan otot bisa meningkatkan dari VO2 max, sedangkan biasanya latihan kekuatan otot kan untuk membuat otot menjadi kuat, membuat agar tidak cedera. Nah, apa hubungannya dengan VO2 max, latihan kekuatan otot? Jadi jika otot kita kuat, maka otot kita akan bekerja efektif dan dia tidak membutuhkan banyak oksigen. Beda dengan kita yang otot kita lemah, ini akan membutuhkan banyak sekali oksigen, yang pastinya kerja dari jantung tidak efektif, kerja terus-menerus. Inilah mengapa kekuatan otot bisa meningkatkan dari VO2 max. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana meningkatkan nilai VO2 max. Jadi kali ini menggunakan lari sprint. Saya menggunakan metode 4 menit dikali 4 dengan istirahat 2 menit. Nah, nanti saya akan lari sejauh 1 km. Kemudian akan disesuaikan dengan maksimal heart rate kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, cara menghitung maksimal heart rate yaitu 220 dikurangi usia kita. Jadi di sini saya 20 tahun, jadi 220 dikurang 20. Jadi maksimal heart rate saya 200. Jadi saya akan lari dengan maksimal heart rate saya yaitu 85% sampai dengan 95%. Kemudian yaitu 167, 168 sampai dengan 181. Jadi ini dipertahankan selama 4 menit dengan istirahat, yang kemudian dengan istirahat 2 menit. Ini dilakukan dalam 4 set. Nah, apabila kita sudah melakukannya dalam 4 set, kita bisa melakukannya lebih lagi, bisa ditambah menjadi 6, 8 set, 10 set dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan lari sprint sejauh 1 km. Nah, pada saat kita sudah selesai melakukan lari sprint selama 4 menit, tubuh kita harus tetap bergerak seperti ini. Tidak boleh diam ataupun duduk seperti ini. Jadi bisa menggunakan gerakan lunges kombinasi dengan stairs. Jadi kita bisa melakukan dengan kaki kiri naik 10 kali dan kaki kanan naik 10 kali terus menerus yang dilakukan dalam 5 set. Di antara set itu kita langsung mengkombinasikannya tanpa istirahat dengan gerakan lain, misalnya dengan gerakan stairs. Kita push up ke samping, kemudian ini dilakukan 3 kali. Kemudian kita ulangi lagi gerakan lunges, kembali lagi melakukan gerakan stairs, begitulah sampai 5 set. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Harvard Step Test. Jadi Harvard
Harvard Step Test ini bisa menunjukkan tingkat kebugaran jasmani kita dan juga tingkat VO2 max kita. Nah, jadi Harvard Step Test ini dilakukan dengan naik turun tangga atau naik turun bangku yang dilakukan dalam 5 menit menggunakan irama metronom 120 per menit. Nah, dari Harvard Step Test tadi kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya durasi naik turun bangku kita konversikan dalam detik dikali 100 dibagi 2 dalam kurung denyut nadi menit pertama selama 30 detik ditambah denyut nadi menit kedua selama 30 detik ditambah denyut nadi menit ketiga selama 30 detik. Kemudian didapatkan hasil itu 300 dikali 100 dibagi 2 dalam kurung 98 sebagai denyut nadi menit pertama ditambah 91 sebagai denyut nadi menit kedua ditambah 73 sebagai denyut nadi menit ketiga. Hasilnya 57,2. Dari hasil tadi kita masukkan ke dalam indeks kategori kebugaran. Itu kurang dari 55 jelek, 55 sampai 64 kurang dari rata-rata, 65 sampai 79 rata-rata, 80 sampai 89 baik, lebih dari sama dengan 90 baik sekali. Jadi tadi saya mendapatkan hasil 57,2, berarti saya masuk ke dalam kategori kurang dari rata-rata. Baiklah, sekian dari saya, banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.